Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bilkisti dengan nomor induk mahasiswa 0611 1282 12645 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat dan materi mengenai hukum Kepler. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran ini menggunakan Google Sites, yaitu tulisannya SITES. Oke, di sini kita sudah berada di halaman awal atau home dari media pembelajaran yang telah saya buat. Terdapat sebuah animasi dan tulisan kata mengajak siswa untuk belajar mengenai hukum Kepler. Nah, di sini juga terdapat 5 menu, yaitu menu yang pertama, home, tujuan, materi, simulasi, dan evaluasi. Serta yang di bawahnya itu terdapat tulisan nama saya. Kita lanjut saja ke menu selanjutnya, yaitu menu tujuan. Kita tinggal klik saja foto yang tulisan tujuan itu. Klik, maka kita akan berada di menu tujuan. Ini sudah tampil. Nah, pada hukum Kepler ini saya menggunakan 3 tujuan, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan hukum Kepler yang pertama. Dan untuk tujuan yang kedua, peserta didik dapat memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan hukum Kepler yang kedua. Dan untuk tujuan yang ketiga, peserta didik dapat memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan hukum Kepler yang ketiga. Bawahnya tadi sama saja seperti halaman awal. Oke, lanjut ke menu selanjutnya. Kita klik saja tujuan ini, maka dia akan kembali lagi ke menu awal. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu materi. Nah, di sini materinya mengenai hukum Kepler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum Kepler itu sendiri. Jadi hukum Kepler ini ditemukan oleh Johannes Kepler. Johannes Kepler ini merupakan astronom teori dan matematikawan dari Jerman yang menemukan ketiga hukum Kepler. Nah, Kepler adalah asisten dari Tycho Brahe, seorang astronom yang berpuluh-puluh tahun telah mencatat posisi planet-planet. Ia mempelajari seluruh data pengamatan Tycho Brahe dan akhirnya menemukan teori baru yang dinamakan hukum Kepler. Jadi, si Kepler ini diminta oleh Tycho Brahe untuk mencari teori yang mendukung atas pengamatan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun mengenai posisi planet-planet. Nah, akhirnya setelah si Kepler ini bersusah payah telah mempelajari data-data yang ada, dia menemukan sebuah teori atau sebuah gagasan yang diberi namanya hukum Kepler yang diambil dari nama belakangnya itu sendiri. Oke, lanjut. Hukum Kepler itu terdiri dari 3 bagian, yaitu hukum Kepler yang pertama, hukum Kepler yang kedua, dan hukum Kepler yang ketiga. Kita langsung saja klik untuk hukum Kepler yang pertama. Jadi, bunyi hukum Kepler yang pertama itu yaitu semua planet yang bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Nah, jika kita pahami mengenai bunyi dari hukum Kepler yang pertama ini, ternyata pada hukum Kepler yang pertama ini membahas mengenai 2 pembahasan, yaitu yang pertama lintasan elips dan yang kedua itu mengenai posisi matahari itu sendiri. Jadi hukum Kepler ini ditemukan setelah hukum Kepler yang kedua. Jadi hukum Kepler kedua dulu yang ditemukan, baru hukum Kepler yang pertama. Nah, di sini kita diminta mengklik tulisan simulasi agar kita lebih paham. Oke, kita klik dulu. Oke, kita klik, kita memasuki menu simulasi.
Di sini terdapat sebuah simulasi yang mana yang berwarna kuning itu adalah matahari dan yang berwarna biru itu adalah planet, kita anggap saja planet bumi yang sedang mengelilingi matahari. Jadi hukum Kepler yang pertama ini ditemukan oleh Kepler ketika dia mengamati bahwa setiap planet itu memiliki perubahan jarak saat dia mengitari matahari di setiap waktunya. Jadi sebelum si Kepler ini mengamati, ternyata ada dulu sebuah ilmuwan yang bernama Nicolaus Copernicus yang telah memberikan hipotesa bahwa lintasan yang dilalui oleh planet itu berbentuk lingkaran. Tapi nyatanya ketika Kepler melakukan pengamatan, ternyata lintasan itu tidak berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Mengapa? Karena ketika dia mengukur setiap planet itu mengitari matahari, ternyata jaraknya itu berubah-ubah di setiap waktu, sehingga dia berpikir bahwa jika seandainya lintasan orbit ini berbentuk lingkaran, seharusnya tidak ada perubahan jarak di setiap waktunya. Tapi di sini ada perubahan jarak. Jadi dia menyimpulkan bahwa itu bukan lintasan berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Oke, kita kembali lagi ke menu materi. Kita lanjut memahami hukum Kepler yang kedua. Oke, bunyi hukum Kepler yang kedua yaitu suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Berdasarkan data yang diamati Kepler, dalam selang waktu yang sama, luas juringnya pun akan sama. Garis hayal adalah garis putus-putus yang menghubungkan matahari dengan planet. Agar dapat memahami, silakan lihat simulasi hukum Kepler yang kedua. Kita klik lagi tulisan simulasinya. Oke, kita masuki menu simulasi. Kita akan melihat simulasi hukum Kepler yang kedua. Nah, ini terdapat dua foto, dua simulasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai garis hayal. Garis hayal adalah garis putus-putus yang menghubungkan matahari dengan planet. Nah, jika teman-teman bisa lihat, yaitu garis yang terdapat antar matahari dan planet itu ada sebuah garis panjang. Nah, itu disebut dengan garis hayal. Sedangkan juring itu adalah sebuah daerah ketika planet dari suatu titik berpindah ke titik lain. Nah, itu contohnya ketika planet di titik A, terus pada keesokan harinya dia di titik B. Nah, di titik itulah maksudnya di antara titik itulah ada sebuah daerah, itu yang disebut dengan juring. Oke, selanjutnya, nah kan tadi disebutkan bahwa suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Nah, di sini maksudnya, anggap saja ada sebuah planet bumi, dia berada di titik A. Terus pada hari pertama itu ya, terus pada hari kedua dia berada di titik B, terus pada hari ketiga dia berada di titik C, dan seterusnya. Nah, dia memiliki selang waktu yang sama, yaitu 1 hari. Nah, ketika luas antara titik A ke titik B itu sama saja dengan luas antar titik B ke titik C. Terus sama juga dengan titik C ke titik D ke titik E. Nah, begitupun juga selanjutnya. Tapi jika teman-teman lihat pada titik A itu kan posisi planet berada dekat dengan matahari, sedangkan pada titik G itu posisi planet berada jauh, titik paling jauh dari matahari. Nah, kan di sini sudah dijelaskan bahwa selang waktunya sama. Jadi ketika selang waktu si planet ini memiliki selang waktu yang sama, tetapi jika kalian lihat pada titik A ke titik B, terus pada titik G ke titik H, nah itu kan memiliki jarak atau garis hayal yang berbeda panjangnya. Terus memiliki
antar titik itu memiliki jarak yang berbeda. Yang A ke B itu kan sedikit luas, sedangkan G ke H itu agak sempit kan. Nah, jika kalian lihat selang waktunya sama, terus terdapat jarak yang berbeda, berarti di sini terdapat perbedaan kelajuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika planet di posisinya itu mendekati matahari, maka kelajuannya itu akan bertambah cepat. Tetapi jika dia posisinya itu menjauhi atau sangat jauh dari matahari di titik yang terjauh, maka kelajuannya itu lambat. Seperti pada titik A itu dia ketika ingin menuju ke titik B, kelajuannya itu bertambah lebih besar dibandingkan dari titik G ke titik H. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hukum Kepler yang ketiga. Bunyi hukum Kepler yang ketiga itu perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, bisa teman-teman lihat pada sisi atas kiri itu ada sebuah rumus matematis dari hukum Kepler yang ketiga. Jadi hukum Kepler ketiga ini bisa ditulis secara matematis, yaitu T kuadrat dibagi R pangkat 3 sama dengan konstan. Dengan T adalah periode revolusi atau yang dimaksud waktu yang dibutuhkan planet untuk mengelilingi matahari satu kali putaran penuh dan kembali ke posisi awal. Sedangkan R adalah jarak rata-rata orbit planet. Nah, hal ini dapat diartikan jika posisi planet semakin dekat dengan matahari, maka periodenya untuk mengelilingi matahari akan semakin singkat, dan begitu pun sebaliknya. Nah, mengapa begitu? Kita klik dulu simulasinya. Oke, kita kembali lagi ke menu simulasi. Kita cari dulu simulasi hukum Kepler yang ketiga. Sudah ketemu. Ini terdapat dua gambar, yang mana pada gambar yang di sebelah kiri itu menjelaskan bahwa R1 dan R2 itu tidak sama karena lintasan planet ini berbentuk elips, bukan berbentuk lingkaran. Oke. Nah, kita ingat lagi ke persamaan sistematis hukum Kepler yang ketiga, yaitu T2 dibagi R pangkat 3 sama dengan konstan. Nah, berarti ini dapat dikatakan bahwa T2 itu berbanding lurus dengan R3. Nah, itu pada foto yang sebelah kanan. Nah, ini karena rumus inilah, perbandingan inilah, maka dapat dinyatakan bahwa posisi planet jika semakin dekat dengan matahari, maka periodenya untuk mengelilingi matahari akan semakin singkat. Nah, begitupun juga sebaliknya, ketika posisi planet berada jauh dari matahari, maka periodenya akan semakin lama. Nah, posisi yang dekat dengan matahari itu ada di garis yang berwarna oranye, sedangkan posisi yang jauh dari matahari itu garis yang berwarna putih. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Oke, materinya mungkin sudah selesai. Karena tadi sudah di menu simulasi ya, kita lanjut ke menu evaluasi. Oke, kita memasuki menu evaluasi. Nah, di menu evaluasi ini saya memasukkan quizzes, yaitu menggunakan aplikasi quizzes. Jadi sebagai tenaga pendidik, ada baiknya jika setelah mempelajari suatu materi, kita harus mengadakan evaluasi agar kita mengetahui sejauh manakah peserta didik ini memahami materi yang telah kita jelaskan. Nah, di sini jika kita memberikan ini kepada peserta didik, mereka bisa mengkliknya langsung. Jadi mereka bisa langsung memulai ada sebuah pertanyaan nanti di quizzes ini, dan mereka akan bisa menjawab dan diberitahu solusi dari pertanyaan tersebut. Tapi saya tidak mengkliknya. Kita langsung saja. Oke, itu mungkin saja kelima menu yang telah saya jelaskan, dan ini media pembelajaran yang telah saya buat mengenai hukum Kepler. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga media pembelajaran ini bisa memberikan manfaat kepada orang banyak.